Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, puji Tuhan, kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentu semua ini berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam renungan malam Resort GKS Sampit sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Saya tidak membaca secara keseluruhan, namun saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hidupnya untuk melakukan keadilan. Tema firman Tuhan adalah hikmat Salomo diuji. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama siapa Raja Salomo itu. Kita tahu bahwa Salomo dikenal oleh karena hikmat dan kebijaksanaannya. Pada satu hari, Raja Salomo ini kedatangan dua orang ibu. Dan dua orang ibu ini memperebutkan seorang bayi. Mereka sama-sama mengatakan bahwa merekalah ibu dari bayi itu. Lalu bagaimana respon daripada Salomo atau tanggapan dari Salomo ketika mendengar kedua orang ibu itu yang mengatakan merekalah ibu dari bayi itu? Lalu Raja Salomo dia menyuruh prajuritnya untuk memenggal bayi itu dengan dua bagian yang sama besar, agar kedua ibu itu mendapat bagian yang sama adil. Namun ketika mendengar keputusan dari Raja Salomo itu, salah seorang dari ibu itu dia mengatakan bahwa lebih baik dia menyerahkan kepada ibu yang satunya. Dia rela tidak mendapatkan bagian daripada bayi itu harus dibunuh. Dengan demikian benarlah ibu yang sebenarnya adalah ibu yang selalu menunjukkan cinta kasihnya kepada anaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti, apalagi meninggal dunia. Atas bimbingan Tuhan terhadap Raja Salomo, dia dapat menentukan mana ibu yang asli dan mana ibu yang dihukum karena dia berbohong. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, adapun cara Tuhan memberikan hikmat pada kita tidak sama dengan Raja Salomo. Tetapi melalui latihan-latihan kita bisa berlatih untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Paling tidak kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya contoh, kita berani mengambil keputusan, kita ingin hidup sehat. Bagaimana caranya untuk hidup sehat? Maka salah satunya adalah kita berlari perlahan-lahan selama 30 menit setiap hari. Ini salah satu cara kita mengambil sebuah keputusan agar hidup kita sehat. Yang kedua yang kita lihat bahwa kita berani mengambil sebuah keputusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan agar hubungan kita baik dengan Allah? Maka kita paling tidak
pada waktu kita bangun pagi, kita berdoa terlebih dahulu, kita membaca firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini juga sebuah keputusan. Hal-hal yang sederhana, yang kecil, tapi kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga juga, misalnya contoh kita berani mengambil sebuah keputusan, kita ingin membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bagaimana kita harus membangun hubungan yang baik dengan sesama? Yang harus kita lakukan, paling tidak kita menyediakan waktu setengah jam setiap hari bagi anggota kita untuk kita berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi. Kita sharing bersama masalah pekerjaan, masalah pelayanan, bahkan juga sharing tentang masalah-masalah pribadi dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita bisa mematuhi keputusan yang kita ambil, maka Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan sulit di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di dalam Yakobus pun juga mengatakan bahwa dalam pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari Bapak Ibu, mintalah hikmat kepada Tuhan, dan marilah kita meminta bimbingan dari Tuhan, agar melalui bimbingan Tuhan kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat mengambil sebuah keputusan-keputusan yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, terlebih-lebih untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengar bersama. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa dengan hikmat daripada Tuhanlah kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dapat memutuskan hal-hal yang sulit oleh bimbingan pertolongan daripada Tuhan saja. Biarlah dengan tuntunan dan hikmat Tuhanlah kami dapat menjalani hidup ini dengan baik dan dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, baik untuk kepentingan diri kami sendiri dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.